mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama teman gua Demar ya. yo gimana Dem, apa kabar? Alhamdulillah. Oh, yes, baik. Sudah berapa lama ya kita nggak ke daerah-daerah sekitar situ. Jam kalau nggak salah tuh jam 2-an ya kan emang gue dengar cerita dari orang-orang kan katanya itu termasuk salah satu buper angker yang di Bogor, cuman gue sama tuh pernah lu inget nggak lu pernah merasakan keanehan setiap kita camping kita jalan-jalan kemana tuh nggak ada yang namanya kesurupan. Oh, kalau kita join Iya nggak ada kan, gua ngerasa begitu sih. tapi lu inget gak pas 2017 setelah kita lulus terus terus KP3 banyak yang kesurupan, ratusan Pak. Ratusan itu. Gue juga sempat ngerasa gitu sih dari pertama kita KP3 di waktu kita kelas 10. Itu juga kan katanya kesurupannya cuma bohong-bohongan kan. Iya. Itu cuma bohong-bohongan. Terus pas kita udah ikut jadi pramuka intinya juga kayaknya nggak ada gitu loh. Nggak ada. Aku menanti padahal. Gue tuh belum pernah ngeliat orang kesurupan secara di depan gue. Sebenarnya waktu kita di KP3 yang kesurupan tuh cuman orang yang pengen bikin suasana histeris dengan teriak-teriakan itu. Iya, itu tuh jatuhnya gimana ya? Itu dia tuh ya udah dia terlalu ini aja. Dia biar dapat biar feel-nya ada. Feel yang kerasa. Cuman selama kita selama kita join deh. Selama kita join tuh kayaknya belum nemu gitu. Iya. Belum nemu. Paling cuman ada ya adik kelas ngeliat. Kak, tadi ini nih. Kak, ini nih. Di mana gitu. Iya sama, gue juga bingung begitu. Tapi yang kata kemarin kalau nggak salah Gunung Putri ya. Iya, itu yang Gunung Pancar. Oh iya, itu yang kalau nggak salah pertama kali sekolah kita tuh KP3-nya di luar Cibubur. Iya, itu. Waktu kita kan Cibubur terus. Cibubur paling sekali ya pindah dari Cibubur jadi Sari. Iya. Itu yang di apa namanya? Apa Gunung Pancar? Yang deket ada pesantren itu jadi. Itu namanya Sirojul Munir. Oh iya, Sirojul Munir. Nah, lu pernah ngerasain di situ? Sirojul Munir ya. Experience. Enggak, tapi sebenarnya itu daerah itu termasuk akar sih, kalau misalnya lo tahu. Iya, itu. Lu tahu nggak itu sebelah perkemahan kita apa? Tahu. Apa? Sangat tahu. Iya dulu pas gue camping sih ya gue nggak tahu, jadi gue santai-santai aja. Gue sama siapa ya waktu itu ya? Bang Aldo apa siapa ya? Gung, ayo ke sini. Ayo. Gue kan gitu. Temenin gue, ayo. Terus ada itu, Gung balik lagi. Kenapa Kak? Nggak apa-apa, balik lagi. Iya, gue kan emang semenjak camping di daerah sana tuh gue nggak pernah keliling-keliling kan ya. Iya. Jadi gue setelah berapa tahun nggak pramuka, gue jalan-jalan daerah sana. Terus kan waktu itu kan kebetulan ada neneknya temen gue yang meninggal. Nah gue melayat, terus kok jalannya ke arah buper gue pikir kan. Terus gue jalanin. Wah, anjir, ini mah bener-bener sebelah buper. Gue baru tahu tuh sebelah buper. Iya. Ada pemakaman tua dan itu luas banget bertingkat nyampe ke bawah yang posisinya dia agak bertingkat gitu. Iya, kayak terasering Patani. Iya, yang kayak di Bali. Iya, kayak di Bali kayak begitu tuh kelupuk kan. Iya, benar. Anjir, gue mikir kan, ya elah, nggak ada apa tempat kemah yang beneran dikit. Cuman waktu itu ya hal-hal aneh juga nggak ada sih. Cuman di bawahnya kan, di bawah buper itu kan emang lapangan ya. Nah, iya, yang bawah itu kan. Ya gua nggak bisa nyebut itu lapangan atau apa karena emang itu lumpur. Iya, yang waktu itu kita terjun ke bawah kan. Iya. Di bawah. Jalan itu. Gue kepleset mulu aja ke bawah itu. Sama. Apalagi yang kata pas terakhir kita camping itu yang hujan gede. Udah hujan gede, terus siapa waktu itu ya? Ini kita udah nyampe sini, nggak ada yang mau nyobain ke bawah. Gak ada akhlak emang itu. Turun semua. Senior gak ada akhlak. Ntar dia denger. Gak apa-apa, ada editor. Halo, udah lama gak ketemu. Oke, jadi kan di Jatisari itu emang Jatisari lagi.
Isrojul Munir emang sebenarnya tepatnya begitu, tapi ya balik lagi ke tadi, kita kayaknya emang kita berbakat jadi pembasmi setan ya. Enggak, mungkin bukan lebih ke kayak gitu. Mungkin kan apa ya namanya, kalau kata orang-orang mah kan kalau kayak gitu tuh lebih ke energi-energi negatif. Orangnya takutan, kayaknya kita terlalu selengean kali ya. Aduh, Enggak, soalnya gue juga gimana ya? tunggu. Kita kan konten horor, Pak. Gak apa jadi konten lawak, Pak. Oh, enggak apa-apa sih. Nice. Aduh. Iya sih emang. Soalnya apa ya? Mungkin emang selama kita kemah, entah kita bareng atau lu aja yang lebih banyak kemahnya, mungkin lebih seringnya tuh kayak denger dari temen kita gitu kan ya? Iya. Entah temen, tapi ini mereka pada Cerita-cerita takut, dia pada serem, serem, apa, denger dia apa. ngeliat apa, denger apa, minta anterin, minta kesini, gitu loh. Ya bukannya gua minta juga, enggak, maksudnya bersyukur gitu kan, nggak pernah Iya. alamin gitu kan. Aduh. Iya. Tapi selain itu ya emang paling sering sih kita camping emang daerah Cibubur sama Jatisari sih ya. Benar. Tapi kalau misalnya gue ngelihat ya mau bener-bener gue ngerasa nyampe merinding ya itu ya Cibubur sih. Walaupun sebenarnya emang Cibubur tuh nggak serem ya, lu nya aja nggak pernah keliling Cibubur gitu. Iya, bener sih, bener. Kalau bener. misalnya lu bilang Cibubur nggak serem, cobain lu keliling jam 2 pagi, lu tunggu kabut, silakan bawain. Iya. Jangan cuma main yang di lapangan depannya aja. Iya, lu main tuh di Kempi 1, Kempi 2. Iya, cobain campi belakang. Tapi kalau misalnya yang belakang banget itu yang dekat lapangan Pusdirga, kalau yang anak pramuka pasti lu tahu Pusdirga. Tapi kalau itu nggak serem, gue malah ngerasa serem tuh Rada-rada tengah sama yang deket apa namanya, pohon apa sih, namanya jati atau apa sih itu? Oh iya, Cemara. Iya, Cemara kalau nggak Cemara salah. ya? Kalau nggak salah. Nah itu juga sebenarnya kalau misalnya gue nggak berani di situ lewat malam, tapi gue pernah lewat situ. kalau seingat gue pernah waktu gue SMP atau apa, dan itu salah satu emang apa daerah yang di Cibubur yang punya hawanya beda. Daerah situ tuh emang yang iklimnya selalu lembab. Mau lu musim hujan, mau lu musim panas, tuh di situ selalu lumut tumbuh, jalanan selalu licin. Iya sih, emang sih hawanya beda lah. Iya, hawa daerah situ tuh beda, cuman yang gue dengar sih ya jalan daerah situ ditutup karena emang sering dipakai buat syuting sekarang. Iya sih, emang di situ banyak. Kalau pada kan Cibubur juga sering kan dipakai buat syuting gitu Iya. kan. Dari film komedi sampai film horor juga ada di situ. Gue pernah tuh kocak ya, Lek ya. Gue lagi keliling Buperta, terus gue nemu gapura. Kampung Manusia Harimau ini gitu, sinetron salah satu TV di Indonesia tuh judul sinetronnya itu. Iya. Ternyata tuh gue baru tahu ternyata Syutingnya di situ. Iya, jadi emang di Kempi di Cibubur ada salah satu Kempi yang emang dibikin khusus bakal syuting. Buat syuting. Buat syuting iya, itu. Iya, ada. Kata gue, ya ampun niat banget anjir, gue kira ini tempat apaan. Tapi emang dia ngedesainnya emang cocok sih. Iya, Cibubur tuh termasuk oke sih, maksudnya dia buat syuting, buat kemah gitu tempatnya emang lumayan enak. Iya, enak sih. Iya. Cibubur. Boleh lah. Berarti emang ya selama lu entah berkemah, entah lu mungkin ngejalanin acara-acara pramuka, emang mungkin nggak experience secara langsungnya sih jarang gitu ya. Lebih ke mungkin malah dapat dari orang cerita. Iya, gue dapet cerita orang. Rata-rata sih ya ngerasanya gitu. Oh, sama mungkin ini kalau lu masih inget, kita kan pernah ngadain apa tuh lomba kan di sekolah. kayaknya lo tau kan gue mau mengarahkan kemana ceritanya. Iya. Kalau itu mungkin salah satu, kalau lu kan mungkin yang pas di alang-alang itu ngerasain ini. Kalau gue kayaknya pertama kali ngerasain lumayan ini tuh di masjid sekolahan kita. Iya, masjid sekolahan kita. Terus kan masjid pohon beringin. Apa? WC yang nggak dipakai, yang digepe apa? Yang ditutup pakai kayu. Ditutup pakai kayu. Iya. Terus yang WC belakangnya juga yang sudahlah gitu. Dan di situ sebenarnya di situ enak. Kalau pagi siang orang gue juga sering kok nemenin temen gue kalau sholat, gue ikut, gue duduk di depannya. Gue kira ikut sholat. Nitip. Enggak, gue istighfar, gue ngaso di situ. Enak sih tuh depan gitu kan. Iya, Kan enak. kita juga pramuka di situ. Nah, pas malamnya itu tuh. Nah, lu juga ngerasa nggak sih? Iya. Soalnya di situ yang
entah gua apa Daus yang bilang ya, pokoknya malam-malam kan kita kan tidur di dalam tuh. Iya, dalam masjid. Di situ yang waktu itu si Condro minta kita ayo tidur di ruang OSIS aja gitu kan. Kita tawarin dia nggak mau kan. Nah di situ kita kan tidur di situ habis makan nasi goreng kan, beli di depan. Nah di situ tuh kalau nggak salah, nggak tahu, gue lupa, kayaknya sih gua atau Daus yang pertama kali nggak, tapi di situ gue ngerasain gue tuh malam-malam kisaran jam 2 atau jam 1-an gitu, gue ngerasa ada yang sholat. Masa sih? Ada yang diri. Itu ada gua nggak di situ? Ada, lupa kan gue gue nggak tahu deh, gue di tengah apa di pinggir, pokoknya tuh kan tidurnya kan gini gue. Posisi gua tidur gak? Hah? Posisi gua tidur waktu itu? Tidur gue tuh kayak gini loh, gimana ya, kayak lu tuh lagi tidur tapi nggak tidur gitu, gimana sih, kayak melek remang-remang Ya, gitu. tidur ayam lah ya. Ya tidur ayam itu, tidur ayam kan. Gue melek gitu kan. Terus kata gue, oh dia mah sholat. Gue miring. Dia mah. Gue ngerem lagi. Aduh kayaknya gue capek banget ini ngurusin gebiar gitu kan. Itu sih salah satu yang kalau kata gue itu lumayan serem. Nah di situ ternyata gak tau cerita sama lo atau belum, tapi dia itu sebenarnya pas malamnya balik lagi ke kita buat, kalau nggak salah dia mau nemenin atau nggak ngajak kita gitu, tapi dia di situ ngelihat di depan masjid nih ada, nggak tahu itu nggak, katanya sih ada 2 sosok gitu kan, putih itu, dia lagi duduk Di pohon beringin ya. iya. Dan di situ dia berdua, posisinya berdua, entah mau nemenin kita, katanya dia sih dia mau nemenin gitu kan dia kan sempat pulang tuh. Nah, terus katanya sekitar jam 12-an atau jam 1-an emang kita udah tidur juga sih jam segitu. Nah dia mau balik lagi, ternyata ngeliat situ nggak jadi. Itu juga kalau nggak salah ceritanya udah agak lama sih, udah agak lama dari gue inget sih itu kan zaman kita kelas 2 SMA 2015-an kalau nggak salah. Iya, yang kita orang apa namanya, orang mah pada pulang dulu, kita mah udah nginep aja dah. Nanggung lah. Mana kita ke belakang pakai light stick ya, zaman ngota. satu mau kencing ikut semua. Lah iyalah, lu mau kencing ngeri, lu mau ninggalin temen lu ngeri. Ya udah lagi ikut aja. Iya, gue inget pas zaman itu ya, emang kalau misal ditanya masjid tuh emang kerasa gitu ya, kerasa. Lumayan. Itu kan di depan masjid kan pohon beringin. Nah di depan pohon beringin tuh apa sih namanya, tempat yang buat pembibitan jamur. Nah di situ kan juga emang gue ngerasa tuh hawanya emang agak beda, selain emang yang tempat terhorornya. Kan semenjak masjid digusur kan setan-setannya apa tuh pindah ke toilet yang di belakang kantin. Oh iya gitu? Iya, makanya kan kita kesono kerasa kan. Dulu mah nggak kerasa. Gue baru tahu. Makanya semenjak itu ya mungkin setan-setannya pindah ke sono kali. Buset. Migrasi lah. Iya emang ya, tapi lu udah ngeliat postingan sekolah sekarang nggak? Iya, yang lu tag gua di Facebook. Nah, iya itu. Terang banget. Kayaknya entah setahun lagi atau tunggu Covid ini kelar, kita harus survei lagi ke sana jam 2 malam. Iya, benar, boleh. Kita ngelihat seberapa serem sekolah tengah malam. Kalau gue ngelihatnya malah sekarang suasana sekolah kita tuh nggak ada rindang-rindangnya, jadi malah nggak ada kelihatan, kalau kata gue apa ya, kayak dulu sih. Enggak, kayak terang aja udah. Terang banget lah. Plong banget gitu kan. Kayak pemakaman yang ini yang tahu kan, yang ada di foto terus langitnya cerah, view-nya bagus. Iya. Itu cerahnya cerah banget sih. Iya. Aduh. Iya. Minum dulu ya. Ya udah, minum dulu. Haus nih. Haus. Aduh. Minum dulu. Emang tuh. Jadi gitu. Sob. Nih Dema nih, dia sering kemah, dia sering pergi entah berpergian berkemah, acara pramuka, itu dia tuh jarang gitu ya. Maksudnya jarang merasakan experience secara langsung, tetapi dia tuh lebih seringnya mungkin dari teman-temannya, cerita orang gitu kan.
nggak yang experience secara langsung. Tapi emang nggak mau juga dia. Jangan. Jangan itu mah. Iya. Terus kira-kira ada cerita lagi gak? Kalau misalnya cerita udah sih segitu aja, tapi mungkin tips bagi lu yang emang nggak pengen diganggu setan dari gua nih ya. Kalau lu yang suka kelayaban, lu suka itu, Apa tuh? lu jangan songong. Pertama jangan songong. Oh, itu pasti. Terus omongan dijaga. Sama yang penting itu lu jangan takut, tapi jangan nantang. Lu jangan takut tapi jangan nantang. Itu beda tuh. Beda. Jangan takut itu kita mensugesti kita sendiri supaya kita tidak takut. Sehingga kita merasa bodoh amat. Kita merasa bodoh amat, bukan skeptis, tapi kita ya udah biarin aja. Nah, kalau nantang, dia berani nantang, itu jangan. Jangan. Iya. Nanti kalau ketemu kaget lagi. Ntar ketemu nangis, nggak bisa pulang. Iya. Boleh. Sering itu. Jadi itu ya tips-tipsnya sob. Tadi apa aja? Yang pertama jaga mulut. Terus jaga jaga sikap, tuh jangan songong. Jaga sikap. Jangan takut. Sama jangan nantang. Jangan takut dan jangan nantang. Nah, mungkin sekian dulu ya untuk konten video kita kali ini. Mungkin kalau ada saran-saran dari kalian ingin kita ngebahas apa, atau mungkin kita mau bahas konten apa atau tentang cerita apa, bisa tinggalin aja ya di kolom komentar. Nah, ini punya Instagram nggak? Ada. Apa tuh Instagram? Sebutin aja. Shining Stardust. Tuh, Shining Stardust. Nah, ini Instagramnya. Oh iya, gue kan suka bikin gitu kan, apa tuh? Iya, kostum properti gitu ya. Properti buat film, buat cosplay. Kalau ada yang mau order juga nih, bisa ke apa tadi Instagramnya? Shining Stardust. Kalau nick IG-nya Arya. Tuh Arya, nanti kita taruh di deskripsi ya. Dan jangan lupa follow gue juga di @silahdin23. Dan mungkin cukup ya, sekian gitu aja. Terima kasih ya Dem ya. Yo. Untuk kali ini, set. Oke, sekian aja dari kita di konten horor kali ini. Oke, see you. Adios.